Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dengan video ini kita bisa menyambung silaturahmi, belajar doa, zikir dan amalan yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Yang sudah diajarkan para ulama dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan kepada sahabat-sahabatnya beliau, maupun doa yang diajarkan turun-temurun, terus-menerus dan tersambung kepada kita saat ini. Untuk sahabat ini media dakwah yang sedang menyimak video ini, saya mengajak Anda untuk bergabung dengan channel ini, dengan cara tekan tombol subscribe dan menuliskan doa-doa serta harapan di kolom komentar sehingga kita bisa aminkan bersama. Perbanyaklah sedekah untuk hewan ini agar rezeki mengalir bagi seisi rumah, kata Gus Baha. Keberadaan satu hewan ini di rumah jadi sebab rezeki lancar dan dapat pahala sedekah. Rumah yang ada satu hewan ini akan selalu berlimpah rezeki, kata Gus Baha, karena hewan ini dikeramatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut Gus Baha, memberi makan hewan ini akan mendapatkan pahala sedekah. Dalam sebuah ceramah, Gus Baha mengatakan bahwa biarkan ada hewan ini di rumah agar dapat pahala sedekah dan lancarkan rezeki pemilik rumah. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim yang akrab disapa Gus Baha ini menyebutkan bahwa satu hewan ini dikeramatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hewan ini jadi sebab lancarnya rezeki pemilik rumah, sebab memeliharanya seperti bersedekah menurut Gus Baha. Gus Baha pun membeberkan kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertindak penuh welas asih kepada satu hewan ini. Lantas, hewan apakah yang dimaksud oleh Gus Baha sebagai sebab rezeki lancar dan dapat pahala sedekah? Pada dasarnya memberi makan atau minum kepada makhluk hidup apapun akan mendapatkan pahala kebaikan. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati, jantung, yang basah, hidup, akan mendapatkan pahala kebaikan, hari Bukhari dan Muslim. Sehingga segala kebaikan kita terhadap seluruh makhluk hidup akan terhitung sebagai sedekah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka, kata Gus Baha. Cuma yang paling baik nasibnya itu kucing. Sebab cerita kucing itu, kucing tidur di sajadah atau kain Nabi. Lalu Nabi tidak mengambil sajadah atau kain itu, tapi malah digunting, kata murid Mbah Mun tersebut. Bahkan seorang supir truk lebih khawatir kalau menabrak kucing daripada menabrak orang. Sopir yang fasik pun jika menabrak kucing atau manusia, itu lebih takut menabrak kucing, guyon Kiai dari Rembang tersebut. Jadi hewan yang dikeramatkan karena dihormati dan disegani oleh Rasulullah adalah kucing. Hewan tersebut disebutkan Gus Baha ketika sedang bertausiah. Sehingga seyogyanya kita berperilaku yang baik terhadap kucing sebagai hewan yang dikeramatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tak hanya hewan tersebut, semua makhluk yang ada di muka bumi dan bernyawa patutnya kita perlakukan dengan welas asih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa barang siapa yang menyayangi hewan walaupun hewan tersebut akan disembelih, maka ia mendapatkan rahmat pada hari kiamat. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hari Bukhari. Pada konteks yang lebih luas,
Semua hewan sesungguhnya selalu bertasbih kepada Allah. Demikianlah penjelasan Gus Baha. Rasulullah yang menghormati hewan keramat ini karena sering bertasbih kepada Allah. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua orang, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk dukungannya dengan cara like, comment, share and subscribe. Terima kasih.